Allah salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Setiap peristiwa, setiap ujian itu adalah sebagai rahmat untuk orang mukmin dan sebagai azab untuk orang kafir. La'alla rahmata rabbihi la yanqasimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami. Dari kutusan apa? Jasa orang-orang dulu kita yang sabar, tidak mengeterapkan secara frontal, walau itu memang diperbolehkan. Kalau Kanjeng Nabi dulu andai tidak mengingat umat-umatnya, Nabi itu tinggal minta doang. Mau nggak minta aja udah Jibril nawari. Ya Rasulullah, wahai sahabat karibku, andai kau diperbolehkan gunung ikut tak buat tak tablekin orang Taif itu. Tapi apa? Ya Jibril, aku menginginkan dari orang-orang ini, aku menginginkan dari tubuh-tubuh orang yang sekarang bermaksiat ini, besok cucu-cucunya tidak seperti dia dan orang masuk Islam. Tapi kenyataannya Pak, sekarang Madinah itu hampir semua Islam. Apa jasanya Rasul? Bukan langsung dihabisi. Kalau dihabisi kan turun-turunannya kan habis juga masalahnya. Nah, kalau kita kan enggak, habisi semua. Kalau porsi kita masih mikirin dia punya anak, oh mudah-mudahan anaknya enggak seperti itu maksudnya. Mudah-mudahan cucunya enggak seperti dia. Dan itu nyata. Perjuangan dulu Wali Songo itu, bukan Wali Songo aja, wali-wali dulu itu sangat istimewa. Karena apa? Karena yang memang perjuangan sebagaimana dicontohkan Kanjeng Nabi, dia tidak gampang doain orang langsung mati, doain orang maksiat langsung timpa azab dan lain-lain. Ya, segini aja lah. Silahkan doain mengadab. Ya, doa melaknat terus. Sing dilaknat istighfar, nggak bakal Pak laknat kena. Gampang kan? Maka Allah mu'adzibahum wa anta fihim. Maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah menyiksa seseorang. Tidak akan pernah menyiksa seseorang andai Rasul itu ada di dalamnya. Dan Allah tidak akan pernah mengazab seorang kaum, itu kaum bukan orang ya, kalau mereka itu baca istighfar. Sekarang mau kalah ya pun kalau didoain istighfar terus, yang doain supaya walau ya santai aja masih didoain mau tabrak mobil, besok masih jalan di depan rumahnya lagi, tik. Malah yang yang ngabul duluan yang doain, karena mikir didoain mau mati kok malah darahnya tinggi, itu nggak mati ya. Nggak tabrak-tabrakan malah darahnya tinggi, cuplik malah geblak duluan. Jadi Allah sudah memberikan satu karunia kekhususan istighfar. Jadi kalau di Indonesia ini kalau masih sholat kami istighfar terus. Jadi kalau ini kok nyata-nyata ada corona, bukan azab bagi orang Islam menurut saya. Yakin itu. Bagi kita itu bukan azab corona itu ujian bagi kita. Udah istighfar kok ada corona. Ya berarti ada tanda-tanda opo itu yang gitu. Nambahi pahala. Andai kata corona itu sebagai
sebagai siksaan. Ngapain kasih corona? Goncangin aja Jakarta ambruk semua gedungnya mati. Kan gitu. Enggak lah. Jadi adzaban lil kafirin wa rahmatan lil mukminin. Setiap peristiwa, setiap ujian itu adalah sebagai rahmat untuk orang mukmin dan sebagai azab untuk orang kafir. Jadi jangan disamakan semua azab dikit azab dikit azab. Kacau ya. Fahadha min kamali karomihi, dan ini adalah satu sempurnanya sifat kedermawannya Allah, wa ihsan wa in'amihi, dan nikmati Gusti Allah. Jadi sempurnanya kebaikannya Allah, wa tamam ihsani, dan sempurnanya bagusnya sifat Allah, wa in'amihi, dan sempurnanya pemberian nikmatnya Allah. Allah sangat sempurna dermawannya, sangat sempurna kebaikannya, sangat sempurna ketika memberikan nikmat. Jadi nggak usah sering kan Pak, nggak usah sering doain orang lain nggak baik lah. Kita itu apa ya? Kita itu dosanya masih banyak kok. Coba kalau nggak percaya gini, ya Allah kalau dosa saya ini banyak, tolong timpakan dosa ini menjadi azab ke saya. Langsung mati nggak kira-kira besok itu? Kalau berani. Kalau memang merasa bersih dan merasa kok kita bersih, kalau merasa kita bersih di dunia ini, nggak pernah punya dosa, silakan dibalik. Ya Allah kalau dosa saya gede banyak, timpakan azab seminggu ini di saya. Doa kalau nggak percaya. Itu untuk membuktikan bahwa kita ini sebetulnya tidak berani dan kita itu banyak dosa. Tapi kenapa kita sering menjustik orang yang dosa kemudian harus dilaknat? Kita sendiri aja nggak berani kok. Doain diri sendiri kita, kalau dosanya banyak aku ya laknati Gusti Allah. Ora berani kok sekarang doain orang. Orang mandi donga mungkang, kan gitu. Akhirnya mau dosanya banyak kok doain laknat orang. Ya enggak mandi. Jadi doain istighfar terus ya kacau. Saya doain biar kena laknat, enggak dapat pahala, saya istighfar malah dapat pahala terus. Untung yang mana ini? Untung yang mana? Untung yang istighfar terus ya doain dapat laknat. Yang itu kalau laknat, ya Allah laknat dia, ya Allah 7 turunan mutiara kabeh gitu misalnya. Wah, jompo ya. Sing didoain malah istighfar terus, atine bersih wis terserah lah. Wis kamu itu anjing menggonggong doang. Wis santai weh. Ora ngerasa sakit, enggak merasa mikirin, laknat enggak mikirin, wis istighfar terus. Sehingga dapat pahala banyak, di sana malah dapat tuntutan kelak di akhirat. Kenapa kau mendoakan jelek saudara kamu? Allah pasti akan bertanya itu nanti. Kalau kita mendoakan jelek, kenapa kau pernah mendoakan jelek saudaramu? Catatannya ada. Tapi Allah pasti tidak akan bertanya kenapa kau doakan ke saudaramu baik. Langsung pahala itu kalau nggak ditanya. Nah kalau ditanya kan lucu. Kenapa kau berdoa baik? Nah, ngikuti jenengan selesai. Kenapa kau mendoakan dia jelek? Ya karena dia kurang ajar, dosanya banyak. Kamu dosanya banyak apa enggak? Ya banyak Gusti. Lah ya padha wae. Jadi mikirlah, maksudnya mikir setiap kita mau mengucapkan sesuatu yang untuk melaknat orang, itu kita itu mikir sendirilah. Jangan pikir diri kita, selamatin diri kita lah. Daripada untuk melaknat orang, doain aja ya Allah, aku selamatkan dari neraka. Untuk doain diri kita aja lah wes beres. Kecuali doain orang, ya Allah si ini sukseskan dia, ya Allah dia punya dagangan lariskan dia, ya Allah punya istri, istrinya jadikan istrinya dia itu salihah dan lain-lain. Jangan doa ya Allah istri dia cantik itu cepat-cepat, ya Allah teman saya cepat mati, aku pengen warisan istrinya. Jangan gitu kali ya. Maksud saya coba pertimbangkan benar-benar Pak. Melaknat orang, mendoain jelek orang, berpikir jelek pada orang, ngomongin jeleknya orang, berprasangka buruk orang, itu salah satu dosa. Kenapa banyak yang melakukan? Yaitu di antara dua. Yang pertama adabnya nggak punya, mungkin nggak punya ilmu. Mungkin punya ilmu, nggak punya adab. Ya bodoh baik. Karena adab itulah didahulukan. Didahulukan. Jadi wes santai Pak. Pokoknya kita hidup di zaman begini, pahalanya banyak. Kita tinggal duduk di rumah paling banyak.
Aku sering, kenapa sering saya itu duduk di rumah kalau nggak begitu dengan kadang nongkrong paling 2 hari 3 kali, kecuali kalau murid-murid ngaji tas saya ngobrol. Tapi kalau dengan tetangga yang saya paling sebentar lagi. Kalau mau murid ngaji ngobrol kemana-mana paling ngutang-ngutang ke ngaji, nanti ditanya pengajian lagi, ditanya masalah hukum lagi, ditanya. Jadi itu menurut saya bahagia. Kenapa saya hindari? Ya karena akan menjadi masalah, Pak. Apalagi bertemu dengan yang nggak pernah ngaji, wes repot. Kita ini udah nggak seneng membuat gaduh rame-rame. Mereka bahagia dengan ramenya itu, ya kan beda prinsip. Mencari pahala susah kok, malah kita nyari yang kurang baik dan mencari dosa, ya repot. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi dzalika lan ing dalam kono-kono idza suila atau wala yubali kam atau wala liman aba wa idza rufi'at hajatun ila ghairi la yarudha yaqulu ngendika sapa sayyidi bendoroku Ibrahim At-Tazi, yaitu Syekh Ibrahim At-Tazi fi qasidatin ing dalam satu qasidah lahu ketuwe Syekh. Kamalullahi akmalu kulli husnin falillahil kamalu wala mumari. Kamalullahi utawi sampurnane Gusti Allah iku akmalu kulli husnin, iku sempurnane saben-saben kebaikan. Allah itu sempurnanya setiap kebaikan. Falillahil kamalu, maka kemuliaan, kesempurnaan itu milik Allah. Kalau al-maghfur lahu wa maghfur lahu, dorce kita ini biasanya yang ngomongin kita milik kita maksudnya yang banyak kekurangan. Kesempurnaan itu hanya milik Allah gitu ya, sering nyanyi dulu ya. Sering mengatakan itu. Terlepas dari laki maupun perempuan bingung saya juga. Besok mudah-mudahan Allah memberikan satu kebaikan ya. Kita nggak usah menghukumi sesuatu secara fikih karena hakikatnya Gusti Allah. Ya. Jadi ya sembuh itu nanti kesannya Gusti Allah gitu. Karena itu udah nggak mampu, beliau udah wafat, kita nggak mampu untuk menerka beliau seperti apa. Wala mumarilan ora zat kang mencela sapa Allah. Allah itu kamalullahi akmalu kulli husnin. Kesempurnaan Allah itu adalah sempurnanya setiap kebaikan. Dan Allah itu zat yang maha sempurna. Dan Allah tidak pernah mencela seseorang. Coba di Quran, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang berdosa, yang melewati batas ketika melakukan dosa, masih dipanggil yang ibadiyalladzi. Wahai hambaku manggil. Piye, Pak? Kalau adewe ana maling teko ngene iki, aduh sayang gitu ya kira-kira, Pak. Ana maling, ada anak yang maling motor kita dijual, kemudian malingnya ketangkep, manggilnya gini, wih sayang, itu enggak? Kurang ajar ini kan, enggak tempeleng biasmu ya, kan gitu. Beda, Allah enggak. Orang yang berdosa pun masih dipanggil yang ibadiyalladzina asrafu, wahai hambaku sing orang yang melewati batas. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah kamu berputus asa atas rahmat Allah. Wong dosa jangan dipesenin. Wahai hamba-hambaku sing dosane akeh, kowe aja putus asa. Aku ki rahmate akeh. Dipanggil pas ibadi. Jarang kan? Ya Sarik. Enggak kan? Ya apa? Kafir aja yang dipanggil. Karena kafir manggilnya bingung apa? Kalau bingung, ya ayyuhal kafirun. Kalau pakai kafir ya panggilnya apa terusan? Ya ayyuhal kafirun lah. Tapi kalau sudah masuk ke dalam golongan Islam, itu Allah masih memanggil dengan kehambaan, masih dianggap hamba. Karena modalnya kalau pengen kita dicintai Allah itu ya cuma satu, kalau orang berdosa. Wes penting tobat, istighfar. Ketika dia istighfar, ketika dia tobat, itu tandanya dia dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Jadi kalau kita dosa,
siangnya melakukan dosa, malamnya sholat taubat, ya Allah gitu. Dosaku kan banget gitu. Dosanya banyak sekali tadi siang itu. Masa aku nyolong uangnya teman saya, ya Allah minta ampuni gitu. Itu Allah paling senang. Nah, pas kita mengakui dosa itu di hadapan Allah, itu yuhibbul mutatahhirin, yuhibbut tawwabin. Kemudian ketika seseorang tadi, ya Allah, aku besok gak mau ngulangi lagi ya Allah, berikan pertolongan gak ngulangi. Tahu-tahu dia besok nyolong lagi temannya yang lain, dompetnya dibuka, diambil duitnya lagi, malam-malam nangis lagi, Allah seneng lagi, tetap itu tetap seneng, itu nyalek seneng lagi. Besok ya Allah aku tobat, dan besok nggak mau nyolong lagi, wes pokoknya hari ini yang terakhir ya Allah, wes janji yang terakhir, besok nyolong lagi. Ya. Allah masih terus sayang ini. Kemudian dia ngadep lagi di malam sampai umur akhir hayat kita, nyolong tobat, nyolong tobat, nyolong tobat. Itu Allah nggak bosan-bosan terima tobat kita. Tapi yang menjadi permasalahan bukan masalah ketika dia Allah terima atau tidak. Takutnya kita masih maksiat belum sempat tobat, wes mati. Itu yang menjadi masalah. Ya kalau kita belum meninggal dunia pas istighfar mungkin bagus. Tapi yang menjadi masalah ketika kita tobat maksiat, tobat maksiat, tobat, oh Allah datang itu tetap nggak diterima. Mau seberapa pun kita maksiat 1000 kali maksiat di dalam sehari, malam-malam kita nangis di hadapan Allah, diterima tobatnya. Walau besok maksiat lagi, diterima lagi tobatnya. Nangis maksiat lagi, diterima, terus diterima. Allah nggak pernah itu. Tapi kan kita nggak mau seperti itu. Karena kalau seperti itu kita 50-50 Pak namanya. Separuh-separuh matinya itu. Separuh pas maksiat atau separuh pas taat. Tapi kalau banyak taatnya kan punya harapan mati dalam ketaatan. Ya kan? Kalau kita 80% kita taat, yang 20% untuk maksiat, minimal 80% lah kita mati dalam husnul khotimah. Walau kita nggak tahu, tapi prosentasinya lebih banyak meninggal dunia dalam husnul khotimah daripada husnul khotimah. Tapi kalau separuh kayak gitu, tobat maksiat, tobat maksiat, itu ini tinggal pilih nih, separuh masalahnya maksiat dan tobatnya. Kalau dia meninggal dunia waktu siang berarti neraka, kalau malam pas tobat berarti surga. Ada separuh, ya kan? Wa hubbullahi asyrafu kulli unsin fala tansa takhalluqa bil waqari. Wa hubbullahi adapun utawi demen Gusti Allah, cinta kepada Allah itu asyrafi kulli unsin, itu luwih mulianya setiap sesuatu yang membuat hati itu senang, membuat hati itu riang, gembira. Cinta kepada Allah itu tingkatannya adalah sesuatu hal yang sangat tinggi, di atas sangat tinggi, menyenangkan hati di atas kesenangan yang lain. Senang istri, yo senang anak, bahagianya senang anak, bahagianya senang istri, bahagianya punya mobil mewah, bahagianya di Jakarta nggak ngontrak, punya rumah, punya kontrakan 1000, tinggal tidur, makan tidur, ngaji, bapak kontrakan banyaknya. Itu kalau dibandingkan dengan cintanya kepada Allah, cintanya dia kepada Allah, orang yang merasakan cinta kepada Allah, maka belum ada yang bisa tandingi cintanya kepada Allah, kesenangannya itu tadi. Cinta ke istri lama-lama jelek juga, akhirnya kan tua. Ya. Cinta anak, lama-lama anak kadang-kadang nyenengin, kadang-kadang bentak orang tua. Ya kan? Baru gak punya duit, anaknya minta duit. Ya. Kadang-kadang kita seneng anak, tapi kadang-kadang ya puyeng juga kan. Tapi kalau seneng ke Allah, itu sudah jaminan, artinya riang gembira. Makanya tanamkan kesenangan, kecintaan itu kepada Allah, wes gak bakal rugi. Karena apa? Yang kita cintai gak akan punah, yang kita cintai gak akan menyia-nyiakan kecintaan kita, yang kita cintai akan mencintai kita. Dan itu secara otomatis. Fala tangsa, sedikit satu ini nerusin satu bait ini. Fala tangsa mongko jalali sapa sira, kau jangan lupa siapa atakhuluqa ing berakhlak bil waqori dengan jatmiko. Maka bertata kramalah
dengan Allah dengan cara merendah diri, merendahkan dirinya, mengakui dosa, mengakui kurangnya, mengakui lemahnya, mengakui gobloknya, mengakui bahwa kita itu tidak memiliki sesuatu apapun. Bil waqar, tadarru, takhasyuk di hadapan Allah. Itu beres urusan kalau gitu. Kayaknya kalau ngaji enak banget ya, kalau dengerin ya. Sampai rumah kayaknya puyeng lagi tadi gitu kan. Kalau di sini kayaknya dengerin enak gitu kan. Masalah hilang semua itu, hilang. Tapi nanti begitu pulang isya sampai rumah, aduh pusing lagi nih, mutrek lagi minum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati rasul ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ma yanfa'una dzikran wa nasina. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana fa tutu ilayna 'inda hajatina ilayk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.